Oke, baik. Halo, selamat siang Mbak Tika. Selamat siang sahabat Pintar Madani, Kak Ramses, Kak Petrus, Kak April, Kak Aris, Kak Ahmad. Gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya teman-teman. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas keikutsertaannya hari ini telah bergabung dalam pelatihan dari kapasitas organisasi dengan judul Serial Pelatihan Mengenal untuk Dikenal, Strategi Media Sosial bagi Organisasi Masyarakat Sipil. Tanggal 20 dan 21 kemarin, sesi 1 dan sesi 2 ya teman-teman ya, yaitu sesi satunya yuk kenalan dengan media sosial. Lalu sesi duanya strategi media sosial untuk dikenal ya teman-teman ya. Nah, di sesi 3 ini evaluasi media sosial ya. Oke, mungkin langsung aja teman-teman ketika Oke, terima kasih Mbak Indah. Seperti yang lalu kita sampaikan bahwa hari ini kita sebenarnya mau ngeliat presentasi atau hasil-hasil dari teman-teman nih yang sudah buat strategi media sosial untuk organisasinya. Kalau sudah ada yang siap, boleh di-share. Mungkin Mbak Indah bisa bantu siapa yang siap untuk presentasi hari ini. Nggak harus presentasi sih, mau berbagi juga nggak apa-apa. sharing gitu ya Mbak ya. Iya, kita santai aja. Mungkin Mbak Tika sebelum teman-teman sharing mungkin boleh dibacakan terlebih dahulu kali ya Mbak Tika ya. Maksudnya diulang lagi untuk tugas yang kemarin gitu ya. Mungkin Oke, biar teman-teman ya. Terima kasih Mbak Tika. ya, kayak kemarin sempat kita sharing bahwa hari ini sebenarnya kita ada sesi evaluasi media sosial. Sebenarnya evaluasinya adalah evaluasi tentang media sosial atau media sosial strategi yang sudah dibuat oleh kawan-kawan. Yang mungkin bisa di-share adalah soal siapa sih kompetitornya gitu. Jadi kompetitor di sini bukan yang bersaing, tetapi lebih kayak organisasi lain sejenis yang bergerak di bidang atau di isu yang sama dengan organisasi kawan-kawan. Kita lihat apa kelebihan mereka, apa kekurangan mereka, dan apa yang bisa kita ikuti dari media sosial yang sudah mereka lakukan. Lalu kita masuk ke organisasi kita sendiri. Apa sih tujuannya? Terus potensi yang kita punya apa dan keunikannya apa? Lalu kemudian masuk ke target audience. Siapa aja yang mau kita sasar? Apakah itu hanya donor atau ada mahasiswa atau ada orang-orang lain yang atau pemerintahan atau yang lainnya di luar donor? Lalu bagaimana tone of voice? Bagaimana cara kita menyampaikannya? Apakah kita mau dikenal sebagai organisasi yang santai atau organisasi yang lebih formal? Itu juga bisa dimasukkan ke dalam tone of voice. Dan masuk ke konten tim tuh kayak temanya. Sebenarnya itu media sosial kita itu tujuannya adalah untuk apa saja dan akan menjawab masalah-masalah dari target audiens kita tuh apa saja. Lalu ada konten pillars dan juga channels. Pillars itu dalam arti itu yang utamanya, jadi bentuk-bentuk utama yang mau kita sampaikan, apakah itu berusaha untuk mengedukasi followers kita atau orang-orang, atau berusaha memberikan informasi, atau berusaha untuk menjalin keterlibatan atau engagement. Dari situ kita lihat disandingkan dengan target audiens kita. Pesan kita apa, audiens kita siapa, lalu kita akan memakai channelsnya apa. Misalnya kalau memang lebih ke anak-anak yang lebih muda atau ke ya orang-orang yang lebih muda mungkin bisa dimasukkan ke TikTok gitu sebagai channelsnya. Atau mungkin di antaranya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda dan sangat aktif di media sosial mungkin bisa masuk ke dalam Instagram, misalnya seperti itu channelsnya. Lalu masuklah ke yang membungkus si konten kita itu, visual design. Jadi warnanya seperti apa biar terlihatnya sama atau bisa langsung menggambarkan identitas organisasi. Kurang lebih itu sih Mbak Indah, yang kalau bisa di-share oleh kawan-kawan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tika. Teman-teman, apakah sudah paham? Atau mungkin teman-teman yang lain masih ada pertanyaan terkait tugas, bukan tugas sih, terkait media sosial teman-teman? Tadi Mas Aris bilang bahwa baru ikut sesi ini. Mungkin
Nggak apa-apa sih, kalau apakah Mas Ari sendiri sudah punya media sosial untuk organisasinya, Mbak Indah mungkin? Mungkin bisa sharing dari situ aja. Oke, oke, silakan Mas Aris. Mungkin kalau ada yang bingung boleh langsung ditanyain aja Mas Aris, nanti akan dibantu jawab oleh Mbak Tika. Salam kenal, saya Aris dari Yayasan Alam Sehat Lestari, berpusat di Sukadana, Kalimantan. Di Asri saya selaku koordinator marketing komunikasi. Ya sehari-hari sebagian besar pekerjaannya ya berurusan dengan publikasi dan salah satu platformnya ya media sosial gitu. Hmm. Ah, mungkin kalau di kami, di tim saya, di tim marketing komunikasi sangat sangat apa ya, sangat erat kaitannya dengan akun kompetitor atau akun sejenis lah ya untuk mencari inspirasi gitu. Terutama berkaitan dengan kalau ada momen-momen penting atau momen-momen berkaitan dengan kalau kebetulan kami lingkungan dan kesehatan ya bergeraknya. Jadi kami sangat memperhatikan akun-akun lain juga yang berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan untuk sebagai semacam barometer lah untuk jadi inspirasi atau kami kami jadikan contoh gitu. Dan belakangan juga mulai tahun inilah kami juga mulai rutin untuk berkolaborasi dengan akun-akun yang persis seperti dengan kami karena kami berpikir bahwa audiens kami itu sebenarnya mirip gitu. Cuman kadang eh, audiens kami dan audiens akun kompetitor kami itu masing-masing tidak mengetahui gitu. Jadi berkolaborasi apalagi fitur Instagram sekarang sangat baik untuk fitur kolaborasi lebih dari satu bahkan kan. Jadi kami sangat memanfaatkan itu. Sebelumnya kami kerjasama dengan, nah salah satu apa ya, salah satu akun yang biasa juga jadi kami jadikan rujukan yang kami nilai sangat produktif dan sangat sangat bagus kolaborasinya adalah akun Lindungi Hutan itu. Nah, nah itu sih biasanya. Dan ya saya minta maaf sebelumnya karena saya baru mengikuti sesi yang kali ini melewatkan dua sesi sebelumnya. Jadi saya tidak tahu sebenarnya alurnya udah sampai di mana, sebelumnya pembahasannya tentang apa gitu. Itu sih yang bisa saya ceritakan tentang kami, tentang Asri dan bentuk publikasi di media sosialnya. Oke, thank you Mas Aris. Mas Aris, saya boleh tahu kalau sekarang ini platform yang lebih dipakai tadi apa Instagram saja atau ada platform lain? Kami punya beberapa platform, ada Instagram, YouTube, Facebook, dan e-newsletter, email blast. Tapi yang paling rutin update, sorry website juga ya. Tapi yang paling rutin update yang pertama itu Instagram, yang kedua ya karena si Facebook itu apa ya terlink dengan Instagram. Jadi ya persislah mirip ya apa yang diposting di Instagram juga muncul di Facebook. Lalu yang paling update kedua itu adalah di website dan karena website kami gunakan sebagai media untuk melakukan crowdfunding. Dan yang ketiga itu di newsletter, karena kami menerbitkan newsletter setiap sebulan sekali. Lalu setelahnya baru YouTube dan lain-lain gitu. Sayangnya kami belum bermain di platform media sosial yang kekinian kayak TikTok dan sebagainya gitu. Tapi untuk targetnya sendiri siapa Mas? Kan itu kalau misalnya kita, iya memang kalau mau ngikutin tren kita bisa ke TikTok, tapi apakah secara target audiens itu sesuai dengan target audiens dari Asri? Kalau target audiens kami sebenarnya anak-anak muda usia 20-an sampai 30, 40-an tahun. Karena salah satu kampanye utama kami yang berlangsung ya bentuk kampanye rutin kami itu adalah adopsi bibit. Kami pengen menyadarkan anak-anak muda kalau mereka meskipun tinggal di kota dan jauh dari hutan, mereka bisa loh terlibat dalam upaya pelestarian hutan salah satunya dengan eh, menyumbangkan sebagian duit jajannya untuk uang jajannya ataupun sebagian gajinya untuk upaya apa namanya ya
merehabilitasi kembali hutan yang terdegradasi gitu. Oke, menarik sekali, Mas. Ya. Lalu untuk di Instagram sendiri, apakah yang diposting itu lebih kayak liputan acara atau ada pesan-pesan lain, ada unsur-unsur pendidikannya atau informatifnya? Kami mencoba membagi beberapa tipe postingan. Nah, ada yang tapi konten pilar kami itu adalah konten edukatif. Berkaitan dengan apa ya? Ya berkaitan dengan lingkungan. Sebetulnya kami punya 2 akun Instagram. Eh, Kami kan karena kesehatan dan lingkungan ya. Satu fokus Instagramnya fokus kepada lingkungan, satunya kepada kesehatan. Tapi kalau yang lingkungan ini lebih bersifat umum gitu, berkaitan dengan isu-isu kekinian, isu-isu ya seputar lingkungan dan bla bla segala macam. Tapi kalau Instagram yang berkaitan dengan kesehatan ini biasanya mempublikasi berkait dengan info-info kesehatan umum dan juga info-info terkait dengan layanan klinik kami gitu. Hmm. Ya lebih ramai sih sebetulnya yang lingkungan ini. Mm-mm. Nah, lumayan pengikutnya gitu. Kami membagi beberapa konten kami. Pertama mulai dari konten pilar kami ya, konten-konten edukatif berkaitan dengan lingkungan. Yang kedua itu konten soal laporan lah dalam tanda kutip laporan kami kepada donor ataupun masyarakat tentang apa yang sudah kami lakukan dan bagaimana update program kami gitu. Itu sih yang paling 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 umum ada di konten kami. Ini yang kalau saya lagi ngecek nih, ini Alam Sehat Lestari itu bukan, Mas? Instagramnya. Betul, Alam Sehat Lestari. Saya boleh sharing di sini ya. Iya, cukup menarik sih di sini ya, Mas ya. Dan followersnya cukup banyak ya, luar biasa. Ini udah berapa lama, Mas? Mas Aris? Sorry, gimana Mbak? Ini sudah berapa lama account ini berjalan? Karena followersnya udah lumayan banyak ini. Seingat saya itu 2018 atau 2017 gitu. Oke, Karena saya meneruskan aja ini Mbak. ya. Di sini boleh ya kita bahas bareng-bareng di sini sama teman-teman juga Boleh, bahwa boleh. kalau kita ngomongin soal apa sosial media di halaman pertama ini atau di bagian atas di bagian bio ini adalah pintu utama lah untuk masuk gimana followers bisa ikutan apa bukan followers ya, audience bisa melihat pertama kali lalu memutuskan akan mengikuti atau tidak. Di sini sudah cukup menarik bahwa memang simpel ini logonya kan ya Mas Aris ya. Betul Mbak. Oke, ya, di sini logo sudah terlihat sangat jelas dan juga dijelaskan lagi di sini untuk nama Yayasan Asri dan juga NGO. Dan di sini di bio cukup cukup menarik karena sudah menyampaikan apa saja yang ditawarkan atau kegiatan apa yang dilakukan oleh Asri. Dan mungkin sedikit yang harus ditambahkan di sini lebih kayak sebenarnya bagaimana cara Asri mengajak audiens ya. Menjelaskan sebenarnya nih Asri buat siapa sih gitu. Oh, Oke, di highlights juga cukup jelas ada tentang organisasinya. Lalu ini untuk yang donasi ya Mas ya. Cerita tentang donasi. iya. Dan kalau kita lihat di sini untuk warna, seperti yang saya sampaikan bahwa visual atau sesuatu yang membungkus si account ini itu juga akan menarik perhatian pengunjung. Dan di sini sudah cukup konsisten dalam arti warna-warna yang dipakai, lalu jenis fontsnya, dan informasinya yang disampaikan. Cukup menarik sih Mas ya. Jadi kalau kawan-kawan ingin berbagi atau tanya-tanya sama Mas Aris nih, udah keren banget ini. Karena sebenarnya yang 2 hari yang kemarin disampaikan oleh saya Mas Aris itu adalah
kita membedah kembali mulai dari siapa saja target audiensnya dan di mana organisasi itu berdiri, dalam arti apa saja yang bisa ditawarkan potensi-potensinya. Karena di sini di ASRI juga sudah cukup menjelaskan seperti apa organisasinya seperti apa, dan melalui penjelasan Mas Aris dan juga yang saya lihat di sini sudah cukup jelas bahwa ada konten pilar atau pilar-pilar yang berdiri yang menjelaskan untuk mengedukasi atau memberikan informasi atau bahkan mengengage, mengajak keterlibatan followers ataupun audiensnya. Jadi sebenarnya itu sih yang kemarin kita bahas sampai bagaimana membungkusnya. Membungkusnya dalam arti dari sisi warna ataupun dari sisi fonts dan segala macam. Mungkin Mas Aris bisa berbagi bukan keluh ke saya, tetapi lebih kayak apa sih yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan dalam membangun konten atau apa saja yang harus dilihat. Mungkin Mas Aris bisa berbagi, boleh Mas Aris? Oke, paling nggak berbagi sih, Pak. Paling saya mau nanya aja sih dan Oh, boleh. sharing, berbagi apa ya? Ya dalam tanda kutip keluhan lah. Sebetulnya kami di akhir tahun kemarin, tahun 2023, kami sudah menyusun strategi komunikasi yang termasuk juga di dalamnya itu ada brand guideline, mulai dari warna huruf dan apa ya, logo dan segala macamnya lah yang akan ditampilkan dalam berbagai produk visual kami gitu. Mulai dari media sosial sampai dengan produk merchandise sampai dengan produk-produk cetak gitu. Nah, ini spesifik ke sosial media. Kami sadar, Mbak, kami sudah punya grafik Guideline. ya, guideline grafis lah. Ya, iya. Kami sadar sudah punya itu, cuman kadang kami kan lagi berupaya untuk selalu berkolaborasi dengan akun-akun serupa nih, Mbak. Iya, betul. Nah, terkadang dari akun-akun serupa itu mempunyai guideline yang berbeda kan, terutama dari segi warna dan segi foto lah. Oke. Nah, kadang kami kesulitan untuk menjembatani antara kepentingan guideline asli dan kepentingan guideline dari partner kolaborasi kami gitu. Jadi ya kalau kita mau egois lah, Mbak ya. Iya. Kita nggak mau dong ada warna lain yang nampil di feed kita gitu, ganggu kali gitu. Iya, betul. Saya Cuman pernah ngerasain. ya, cuman di satu sisi ya kita juga sadar kalau teman-teman partner kita di kolaborasi konten ini juga punya kepentingan berkaitan dengan guideline mereka gitu. Nah, sementara masalahnya karena warna ini oke lah, warnanya hampir mirip-mirip lah ya. Tapi kalau warna yang bertolak belakang gitu, itu agak repot sih, agak sedikit repot untuk menyatukannya ke dalam satu konten bersama gitu. Nah, apakah Mbak Tika punya apa ya, punya semacam apa solusi atau apa ya yang membuat kami ketika berkolaborasi itu tidak bingung lagi menentukan guideline mana yang harus dipakai, bagaimana menakar sebagian guideline kita, sebagian guideline orang gitu. Oke. Ya berkesinambungan aja, kami tidak perlu bingung-bingung lagi untuk menjajaki kerjasama ke depan, biar oke kami punya patokan gini loh kalau kerjasama gitu. Oke. Mungkin saya bisa sarannya kalau misalnya kolaborasi dengan isu yang sama, kurang lebih pasti ada satu benang merah warna. Misalnya kan karena ini tentang hutan atau pohon, itu pasti akan menggunakan warna hijau, kalau saya nggak salah. Jadi mungkin bisa disepakati bersama ada satu warna yang merupakan satu warna yang jadi mandatori lah, keharusan dipakai di saat itu adalah sebuah konten yang berupa konten kolaborasi. Mungkin itu bisa diomongin dan itu dicari warna yang netral yang memang bisa berhubungan dengan warna dari beberapa partner atau beberapa rekan yang melakukan kolaborasi ya. Salah satunya mungkin warna hijau itu, Mas. Jadi begitu masuk ke feed-nya Mas Asri, di Mas Aris, di Asri, itu nggak terlalu jomplang gitu. Mungkin sih saran saya itu. Gimana Mas Aris?
Cukup jelas atau ada pertanyaan lagi, Mas Aris? Sorry, gimana kalau misalnya Mbak ya, saya Ah, kemarin itu berpikir untuk membuat semacam SOP Mbak, mm-mm. untuk di tim kami gitu, untuk menjadi panduan kami ketika menghadapi sebuah kolaborasi gitu. Apakah Ya, itu apa ya Mbak ya? Ketika kami sudah membuat SOP terkait dengan warna bla bla segala macam mm-mm. dan berhadapan dengan organisasi serupa untuk berkolaborasi, apakah itu bisa berjalan baik atau bisa dipakai si SOP itu? Seharusnya bisa. Jadi sama-sama menyepakati template atau bentukan yang akan dipakai jika itu suatu materi yang kolaborasi seharusnya nggak masalah ya Mas ya, selama itu nggak jomplang banget gitu, buat mereka juga nggak terlalu berbeda, dan buat Mas Aris juga nggak terlalu berbeda. Itu seharusnya sih nggak masalah ya. Itu sih kesepakatan bersama saja. Gimana Mas Aris? Oke, Mbak Tika, mungkin selanjutnya Mas Fahril kali ya? Ya, boleh. Halo Kak Fahril. Selamat siang Ya, semuanya. silakan. Selamat siang Kak Fahril. Ini kan evaluasi Mbak. Jadi sebelumnya saya boleh share screen Mbak? Boleh, boleh. Ini kan terkait kompetitor analisis dan organisasi semacamnya. Saya mencoba. Oke, jadi perkenalkan saya Fahril Muhajir dari NIPA Indonesia. Nah, NIPA Indonesia ini dia bergerak di survei kelautan, pemetaan dan penelitian. Jadi warna dominan yang biasa kita gunakan itu adalah biru muda dengan hijau. Biru muda itu yang mengindikasikan warna laut, sedangkan hijau itu mengindikasikan warna tumbuh-tumbuhan atau warna pesisir vegetasi. Nah, kami di sini punya web, ya webnya masih ala kadarnya. Semoga bisa jadi masukan buat kami untuk bisa berbenah, karena saya pikir dengan adanya sesi ini itu sangat membantu sekali buat kami di lembaga memberikan warna yang lebih baik lagi di kemudian hari. Nah, kompetitornya ini kita memiliki kompetitornya. Maksudnya kompetitor artinya bukan lembaga-lembaga yang punya daya saing. Daya saing. Jadi kita selalu mengindikasikan bahwa kompetitor itu adalah sesuatu yang positif lah. Nah, kita di sini memiliki Yayasan Konservasi Laut dan Lembaga Maritim Nusantara. Kita juga punya Instagram. Jadi untuk media sosial kami masih untuk sementara masih dua yang kita bisa masukkan konten. Kita ada kemarin Facebook, tapi kayaknya Facebook sudah tidak terlalu aktif karena sasarannya juga lebih ke tahun-tahun generasi-generasi lama. Nah, di NIPA itu Instagramnya kita di sini ya kalau misalnya dari follower masih 400-an followers. Karena konten-konten yang kita isi juga memang kemarin kan sempat saya juga tanyakan kalau berapa kali harus diposting, dan ini mengindikasikan bahwa memang kami belum konsisten karena postingannya kami hanya sebatas aktivitas dan informasi-informasi dasar kayak semisalnya ini di sini ada presentasi hasil kerja praktek akhir Politeknik Ilmu Kelautan dan Perikanan Bone. Ini adalah salah satu bentuk kolaboratif kami dengan Politeknik Ilmu Kelautan yang ada di Kabupaten Bone dalam hal praktek kerja lapang. Jadi kami menerima mahasiswa dan mahasiswi dari sana untuk mengisi tugas-tugas akhirnya mereka. Nah, itu yang tadi kami bilang bahwa warna dominan yang kami sampaikan di sini itu lebih cenderung ke sesuai dengan logo yang ada pada logo kami. Ada warna hijaunya yang mengindikasikan NIPA. NIPA itu mungkin FYI buat teman-teman, NIPA itu adalah tumbuhan mangrove.
yang berada di pesisir, dan dia memiliki daya tahan hidup yang sangat kuat. Jadi dia adalah salah satu bentuk mangrove ikutan, bukan mangrove sejati. Nah, kemudian kami selalu melihat ke tetangga-tetangga sebelah, kompetitor maksudnya. Misalnya kayak Lembaga Maritim Nusantara, dia sudah memiliki 531 followers, kemudian kontennya juga inspiratif, dan lebih inspiratif lagi sebenarnya kami ke Yayasan Konservasi Laut, di mana lembaga ini sudah memiliki banyak followers, kemudian konten-kontennya juga sudah lebih konsisten sih, termasuk dalam ucapan-ucapan hari-hari lingkungan atau hari-hari besar. Kemudian kegiatan-kegiatannya sudah lebih informatif, sudah disajikan dengan bentuk infografis dan sebagainya. Nah, jadi NIPA itu sendiri lebih cenderung sebenarnya memberikan konten-konten edukatif ya. Konten-konten edukatif. Jadi kita berusaha untuk memberikan informasi tentang aktivitas-aktivitas survei yang akan kita lakukan di dunia kelautan. Ya, mungkin itu saja Mbak. Jadi kita sudah bisa supaya agak lebih bagus diskusinya. Itu saya dulu. Baik, terima kasih Mas Fahril. Cukup menarik ya Mas Fahril ya. Saya lihat di situ warna segala macam sudah konsisten ya Mas ya. Mungkin satu-satu kita lihat bahwa boleh dibuka di Instagramnya Mas? Ya, satu-satu kita lihat ya. Untuk di bio-nya itu, sekarang kan hanya bilang non-governmental organization dan juga alamat. Nah, di situ sebenarnya adalah pintu masuk orang untuk mengenal siapa NIPA. Jadi, mungkin bisa dimaksimalkan dengan mengatakan apa sih yang menjadi kegiatan NIPA sebenarnya dan untuk siapa. Misalnya tadi bahwa NIPA melakukan tentang survei kelautan gitu. Survei kelautan untuk lebih mengenal dunia laut, misalnya kayak begitu. Atau NIPA adalah organisasi yang mengajak anak-anak muda. Jadi menunjukkan siapa targetnya dan apa yang dilakukan dan untuk apa gitu. Jadi misalnya NIPA untuk anak-anak muda mengenal laut sehingga lebih sustainable. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin nanti kata-katanya bisa dicari sendiri yang lebih NIPA lah gitu, gaya-gayanya. Lalu itu di bagian bio-nya, karena sebenarnya di bio itu lebih perkenalan dulu gitu. Jadi orang begitu ngelihat konten, dia akan klik masuk ke halaman pertama dan akan membaca bio-nya. Lalu yang kedua, untuk konten. Konten sekarang kalau saya ngelihat, tadi Mas Fahril juga sudah sebutkan bahwa itu lebih banyak ke coverage atau liputan acara, misalnya ada presentasi. Tetapi mungkin ya kita sudah Mas Fahril sudah mulai membuat konten-konten pilar yang tujuannya adalah apa saja sih dihubungkan dengan tujuan organisasi tadi. Misalnya masukkan konten, salah satu kontennya untuk edukasi, atau yang kedua tambahkan untuk informasi, yang ketiga engagement. Edukasi itu dalam arti ya temuan-temuan hasil survei itu bisa di-sharing Mas. Apa saja yang ditemukan selama survei tentang kelautan gitu. Misalnya karena yang waktu itu Mas Fadli sempat sampaikan juga bahwa yang tahu soal laut ya kawan-kawan ini gitu. Jadi itulah yang dibagikan. Kayak misalnya tadi kalau di YKL tadi misalnya mengenal nelayan untuk ikan apa gitu. Mungkin agak ke bawah. Tadi saya sempat baca sekilas. Nah, itu dia. Mengenal nelayan kakap dan kerapu di kepulauan. Dari judulnya tuh sudah kayak mengajak orang untuk mengenal lebih jauh. Jadi itu lebih sifatnya mengedukasi atau menginformasikan. Lalu untuk NIPA sendiri tadi Mas Fahril juga sempat bilang bahwa NIPA adalah tumbuhan mangrove di pesisir. Buat saya nggak tahu. Jadi misalnya itu juga bisa menjadi konten.
bahwa memberikan edukasi tentang apa sih NIPAH dan kenapa nama NIPAH itu muncul. Jadi tentang organisasi sendiri aja itu sudah bisa menjadi konten. Lalu mungkin salah satu pilar lainnya adalah engagement. Misalnya mengajak kawan-kawan untuk berkolaborasi atau menjadi bagian dari survei. Bisa saja surveinya berupa polling, misalnya kita taruh di story, atau misalnya survei-survei yang memang mereka bisa terlibat langsung di lokasi. Yang kayak gitu sih, Mas Fahril. Semoga bisa membantu, atau ada pertanyaan lain, Mas? Kalau untuk pertanyaan sih belum ada sih, Kak. Cuman kadang kita ini sebenarnya menjadi orang-orang yang introvert karena selalu beranggapan bahwa kita kurang memberikan informasi, kita kurang berkembang dalam media sosial. Jadinya kita khawatir kalau kita ini memiliki kekurangan di lembaga. Jadi itu yang selalu menjadikan pikiran-pikiran negatif kita, terutama saya sih. Jadi selalu berpikir, wah, lembaga saya tidak terkenal, tidak terlalu penting. Saya harus bekerja keras untuk meningkatkan followers, misalnya yang kayak kemarin. Tidak penting saya harus meningkatkan konten. Kadang ada pemikiran itu muncul hanya sekilas lewat, tapi tidak dibarengi dengan sumber daya yang ada gitu. Jadi kami biasanya kekurangannya di situ. Itu aja sih, Mbak. Oke, maka kemarin di awal saya mulai dengan potensi organisasi. Jadi sebenarnya sama-sama dari semua staff atau semua bagian dari organisasi itu kumpul bersama melihat sebenarnya kelebihan organisasi ini apa. Pasti ada. Bahkan ya Tuhan aja menciptakan manusia beragam, Mas, dan pasti ada kelebihannya. Jadi yakin aja bahwa ada sesuatu yang bisa di-share. Kayak tadi banyak informasi tentang laut yang saya nggak tahu, Mas. Jadi itu adalah sesuatu potensi baru yang bisa dibangun, yang bisa dibuat sebagai konten. Dibuat saja dulu, disebarkan, nanti pasti ada yang lihat, nanti pasti ada yang tertarik juga. Jadi sebenarnya sih dicoba dulu. Sambil dicoba, dilihat yang mana yang paling berpengaruh, yang mana yang paling mempunyai nilai lebih tinggi, dan itu nanti akan kelihatan kok. Kurang lebih begitu, Mas Fahril. Ya, jadi kita sebenarnya kalau melihat konten, Kak, kadang beberapa teman-teman yang lain itu lebih cenderung suka dengan konten diving kayak seperti ini. Jadi kalau misalnya ada konten diving, justru kalau misalnya di-upload secara individual, like-nya justru jauh lebih banyak dibandingkan kalau misalnya kita ngupload dengan menggunakan media akun lembaga. Nah, yang bisa saya kritisi sebenarnya bahwa uploadan di lembaga sebenarnya itu yang kurang interaktif. Tidak ada kata-kata dan tidak ada caption yang lebih memberikan informasi tersebut. Sehingga mungkin saja like-nya jadi kurang. Ya, berarti mulai bisa dicoba untuk bercerita, Mas. Bercerita bahwa misalnya di laut ini apa saja yang bisa ditemui dan apa saja yang bisa dilakukan. Atau misalnya kalau ini misal di konten pribadi atau individu dari staff, mungkin bisa jadi kayak konten yang dibangun oleh followers, jadi UGC ya. Jadi dikolaborasikan dengan lembaga gitu. Jadi intinya kita juga menunjukkan bahwa NIPAH itu juga berkolaborasi dengan banyak orang gitu. Jadi orang juga bisa mengirimkan foto atau kegiatan yang berhubungan dengan kelautan. Jadi dibangun itu juga menarik gitu. Bisa banyak Itu cara sih, Mas. termasuk engagement juga, ya, Kak? Iya, itu termasuk engagement juga. Jadi sekarang memang juga lagi trennya yang disebut UGC itu, bahwa konten yang dibangun atau konten yang dibuat oleh followers dengan mengattach atau mengkolaborasikan dengan account kita. Itu bisa. Jadi kurang lebih kalau zaman dulu tuh kayak endorsement. Jadi suatu barang di-endorse oleh bintang film misalnya kayak gitu, atau suatu barang di-endorse oleh seseorang yang followersnya udah tinggi, misalnya kayak gitu. Nah, ini dibalik gitu, bahwa yang mengerjakan itu adalah followers,
lalu dia mengkolaborasikannya atau mengetek akun dari organisasi. Itu juga bisa. Ya, kayak tadi kalau Mas Aris tadi sempat sharing bahwa dengan kolaborasi itu ya paling kekurangannya adalah konsistensi warna ya, konsistensi tampilan. Tapi ya kalau untuk membangun engagement dulu itu nggak masalah. Jadi lebih kita kejar reach-nya ya Mas ya. Jangkauan gitu. Jangkauan orang-orang untuk melihat, menjadi tertarik dan mengikuti. Itu sih kalau misalnya mau begitu dulu nggak masalah. Oh iya ya Kak. Sorry sebelumnya buat teman-teman, saya langsung buka aja sama teman-teman. Misalnya yang mau berikan saran juga ke Nipah, itu ya mohon izin silahkan. Iya, benar, boleh. Teman-teman yang Agak lain mungkin ada yang mau memberi saran atau apa masukan untuk MIPA, boleh. Karena memang sehari ini kita sesinya adalah diskusi sih. Saya boleh sharing ya nih. Salah satu organisasi juga yang bergeraknya di kelautan nih. Ini Oceana, dia juga non-profit organization. Nah, kalau di sini Mas Fahril bisa lihat nih, kalau dia sudah menyebutkan bahwa Oceana tuh dedicated to protecting and restoring the world ocean on global scale. Jadi di situ sudah ditunjukin apa saja kegiatan yang mereka lakukan dan untuk siapa. Jadi untuk protecting dan restoring. Lalu di mana untuk siapa saja, untuk semuanya yang di global scale. Nah, ini yang saya bilang bahwa sebenarnya banyak sekali yang bisa di-share di sini. Bahwa bisa dibilang tentang apa saja yang ada di dalam gitu, 5 ways, 5 cara. Kalau mereka sudah mulai bermain dengan visual, video yang menunjukkan dunia dalam laut, karena tidak semua orang bisa ke sana ya Mas ya. Jadi menurut saya kalau memang bisa nunjukin soal diving, itu luar biasa karena nggak semuanya bisa diving, nggak semuanya bisa masuk ke dalam air, ke dalam laut. Dan di sini juga message-nya adalah sebenarnya singkat saja untuk caption-nya, tetapi itu cukup kayak membangun, trigger. Dan ini adalah efek-efek yang ditimbulkan oleh mining ya. Atau misalnya tentang tips. Tips itu adalah salah satu pilar untuk edukasi. Jadi di sini dijelasin tentang 10 cara bisa menyelamatkan laut. Ini kemarin sempat saya share juga. Misalnya 1, 2, 3, lalu dilanjutkan. Konten ini disebut karusel. Karusel itu lumayan engagement-nya lumayan menjadi naik untuk apa algoritma saat ini. Karena kalau saya bisa pikirkan bahwa di sini orang bisa udah bisa klik-klik-klik gitu. Jadi itu akan cukup memakan waktu atau target audience untuk melakukannya. Jadi kalau misalnya film, hanya film mereka ngelihat depannya nggak suka mereka slide. Tapi kalau karusel mereka bisa klik-klik-klik itu lumayan kayak mengambil waktu kurang lebih beberapa second, beberapa detik. Jadi mereka akan stay di konten tersebut. Dan jangan lupa buat ngasih yang namanya CTA atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Ini yang tadi saya bilang bahwa diving itu sesuatu yang menarik dan memang tidak banyak orang yang bisa terlibat di situ. Kalau dilihat konten-kontennya ini semuanya memberikan pengetahuan, memberikan edukasi tentang dunia laut. Begitu kurang lebih Kak Faril. Gimana? Cukup menginspirasi atau malah jadi ya, bikin nggak pede? kalau dilihat tadi kontennya sih semua foto-fotonya foto-foto high quality tuh. Susah-susah didapat. Pelan-pelan. Bisa Mas. Pelan-pelan Mas. Kita sama-sama belajar. Ya makasih Kak. Oke, mungkin ada lagi yang mau di-share Mas Faril atau kawan-kawan yang lain? Kalau belum ada, saya bisa share tentang evaluasi sosial media, Kak Indah. Boleh, silakan Mbak Tika. Mungkin sambil berjalan aja kali ya. Oke, kita tadi sudah ya kurang lebih 2 hari sudah tentang tentang strateginya bagaimana membangun sosial media untuk organisasi. Ya, kayak kita tahu tujuan organisasi dihubungkan dengan target audiens kita dan
masalah-masalah target audience. Nah, setelah kita mempunyai konten dan dipublish, mungkin kita bisa mengevaluasi bagaimana konten kita bekerja. Apakah sudah bekerja dengan baik, melakukan tugasnya untuk mencapai tujuan atau belum. Nah, tujuannya evaluasi itu kenapa penting? Karena untuk mengukur kinerja, tadi saya bilang bahwa untuk memahami dampak dan efektivitas dari kampanyenya. Kampanye di sini dalam arti bahwa pesan kita sudah tersampaikan atau belum. Tugas si media konten kita yang kita punya dari konten pilar, apakah itu sudah tersampaikan dengan baik atau belum. Lalu untuk mengidentifikasi area yang mana yang perlu kita perbaiki. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas atau meningkatkan konten-konten kita. Lalu metrik evaluasi utamanya tuh ada jadi kalau kita bicarakan tentang evaluasi ada metrik-metriknya untuk yang jangka pendek atau jangka menengah ataupun jangka panjang. Jangka pendek itu lebih ke interaksi. Misalnya kita melihat dari like atau komentar-komentar atau share yang diberikan. Untuk jangka menengah kita bisa melihat dari pertumbuhan followersnya, reach-nya bagaimana dan juga engagement-nya bagaimana. Dan jangka panjang itu lebih ke konversi ke tindakan nyata, pengaruh pada opini publik. Untuk evaluasinya kita bisa pakai yang Google Analytics atau di dalam platform media sosial itu sendiri sudah ada. Misalnya di Facebook, Insights, atau di Instagram juga ada, di Twitter, itu juga ada. Atau bisa dalam bentuk survei dan polling yang secara online. Jadi lebih mengajak atau bertanya langsung kepada followers atau orang-orang yang melihat konten-konten kita. Misalnya di Instagram, saya kasih contoh Insights di platform Instagram. Ini caranya adalah harus merubah menjadi account bisnis atau kreator, baru bisa melihat matriksnya. Lalu membuka profil dan ketuk 3 kali di bagian kanan atas, lalu pilih Insights. Kalau masuk ke situ, nanti kita akan melihat ada yang disebut account reach, misalnya terus lalu ada engage dan ada followers. Di reach itu adalah jangkauan, jadi jumlah akun yang melihat konten kita. Lalu ada impression atau tayangan, jadi total jumlah tampilan konten kita. Jadi berapa kali orang memutar konten kita atau melihat konten kita. Dan juga ada engagement atau keterlibatan, itu dihitungnya dari likes, komentar, dan juga save-nya. Tetapi kita kan kalau misalnya di Instagram atau yang lain-lain kita hanya bisa melihat akun kita, tetapi kita juga bisa melihat pesaing atau organisasi lain sejenis. Misalnya kita pakai yang disebut Social Blade. Itu online dan gratis. Jadi buka aja www.socialblade.com. Lalu di situ kita klik akun mana yang mau kita lihat atau kita cari. Misalnya saya masukkan di sini Care. Care untuk Instagram, dia mengupload sudah sampai 2.000 konten. Followersnya maka sudah sampai 268.000. Dan engagement rate-nya 0,23. Kalau untuk engagement rate ini kurang lebih kayak yang baik atau buruknya sih nggak bisa kelihatan juga ya. Jadi nggak bisa dikasih standar angkanya berapa. Tetapi kalau ngelihat dari likes-nya, dia lumayan tinggi, jadi 610 likes. Dan yang berkomentar adalah kalau dinilai adalah 8,50. Lalu di Social Blade itu sendiri juga bisa ngelihat tidak hanya satu platform, tapi juga bisa melihat platform lain, salah satunya YouTube. Untuk Care sendiri kita bisa ngelihat subscribers-nya berapa, yang sudah di-upload berapa banyak, terus yang melihat itu udah sampai berapa, dan juga tahun berapa mereka mulai membuat. Bahkan kalau misalnya di Social Blade ini juga kita bisa ngelihat secara grafiknya naik turunnya dalam periode tertentu. Jadi misalnya ini kenaikan naik turunnya untuk videonya, yang video views. Lalu juga bagian bawah tuh untuk subscribers-nya. Kapan dia naik dan kapan dia turun. Dari data-data yang kita dapat dari hasil evaluasi itu, kita dapat menginterpretasikannya adalah analisis jangkauan dan keterlibatan. Jadi kita bisa bandingin jangkauan dan keterlibatan untuk mengetahui jenis konten yang paling efektif. Optimalisasi waktu posting. Jadi kita bisa ngelihat dari data tersebut bahwa audiens itu sebenarnya aktifnya di jam-jam berapa. Karena kalau kita buka
di account Instagram itu kita bisa juga ngelihat bahwa oh aktifnya adalah dari jam 6 sampai jam 9 pagi atau jam 9 sampai jam 12 siang atau seterusnya. Dalam 24 jam itu kelihatan naik turunnya, jam berapa aja mereka aktif. Jadi kita bisa mempersiapkan konten untuk naik menjelang jam-jam mereka aktif sehingga konten itu bisa sampai ke audiens dengan tepat waktu. Dari situ kita bisa tinjaukan kembali ke tujuan, jadi kita bisa mengevaluasi apakah tujuan awal tercapai, lalu dengan interaksi kita bisa membalas komentar dan pesan untuk meningkatkan interaksi, terus rekomendasi untuk masa depannya bagaimana, apakah ada perlu perbaikan atau inovasi strategi lagi, dan kita bisa eksperimen, melakukan apakah konten yang mana yang paling baik, itu konten A atau konten B, atau jenisnya atau bentuknya bagaimana. Ini yang tadi sempat kita bahas soal optimasi akun ya, mengoptimize atau memaksimalkan akun kita. Karena apa? Untuk meningkatkan keterlibatan, engagement dengan audiens, terus meningkatkan visibility atau brand visibility, dan menaikkan jumlah followers. Nah, ini salah satunya yang tadi sempat kita bahas juga, udah sempat bahas untuk 2 akun tadi, untuk Asri dan juga Nipah. Jadi di sini ada logo itu dimaksimalkan yang memang orang cukup kenal, lalu namanya konsisten antara satu platform dengan platform lain, jadi begitu dicari itu langsung ketemu gitu. Lalu untuk bionya itu harus menarik, dan yaitu tadi yang bahwa sempat saya sampaikan adalah menawarkan jawaban untuk permasalahan audiens dengan kata kunci dan ajakan bertindak khususnya untuk CTA. Jadi misalnya hubungi atau kontak kami. Kayak seperti kalau untuk yang bapak-bapak ID ini kita bisa lihat bahwa tujuan akunnya adalah agar bapak-bapak se-Indonesia lebih disayang istri, anak, bos, orang tua, mertua, saudara, kerabat, dan handai tolan. Jadi sebenarnya menjawab pertanyaan bapak-bapak Indonesia itu gimana sih caranya untuk lebih disayang, atau gimana sih caranya untuk lebih menjadi bapak-bapak di Indonesia. Lalu di bagian bawah kita juga bisa masukkan kontak. Kontak itu bisa kita sambungkan dengan Linktree atau landing page yang bisa mengarah ke email, nomor telepon, atau bahkan ke website atau ke event-event yang sedang kita bangun. Ini 2 contoh lainnya, misalnya untuk care itu lebih menjawab kayak care works to save life, defeat poverty, and achieve social justice by putting women and girls in the center. Jadi dia menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu dan untuk siapa. Atau misalnya yang ini adalah contohnya Transparency International. Jadi Transparency International dia menunjukkan bahwa we are global movement to end the injustice of corruption worldwide. Jadi mereka tugasnya atau yang mereka lakukan adalah mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dan integriti. Jadi untuk menghapus atau kurang lebih menghilangkan korupsi. Jadi maka di bio catatannya adalah yang dilakukan apa, bagaimana caranya, dan untuk siapa. Ini beberapa contoh lainnya, misalnya integrity action. Using mobile tech, we enable citizens to monitor delivery of projects local to them and solve the problems they find. Jadi, lagi-lagi yang dilakukan apa, bagaimana caranya, dan untuk siapa. Begitu juga FHI 360, dan ini Oceana yang tadi sempat kita lihat. Jadi, optimasi konten itu lebih ke konten pillars. Jadi tema utama untuk postingan itu juga salah satu cara untuk mengoptimasi konten. Lalu kalender konten. Jadi kita sudah merencanakan sebelumnya untuk memastikan konsistensi, yaitu tadi kalau memang kita belum sanggup untuk setiap hari, ya kita buat aja seminggu kayak 2 kali, 3 kali, tetapi intinya adalah konsisten. Lalu untuk estetika visual itu juga bisa mengoptimasi konten. Kemarin kita sudah bahas kenapa. Jadi mempertahankan tampilan yang konsisten di semua postingan, jadi langsung kelihatan bahwa itu adalah punyanya organisasi. Kalau ada hashtag, menggunakan campuran hashtag populer, itu kita bisa browse
atau misalnya juga itu adalah kata-kata kunci dari konten kita atau kegiatan organisasi. Dan juga untuk caption, kita bisa menulis caption yang menarik dan informatif, dan jangan lupa untuk menggunakan CTA atau mengajak pengunjung untuk berinteraksi atau melakukan suatu tindakan. Lainnya, untuk mengoptimalisasi keterlibatan, kita balas komentar. Jadi kalau ada yang mengkomentari postingan kita, itu kurang lebih harus segera dijawab, karena itu juga akan mempengaruhi algoritma juga. Jadi begitu kita bisa langsung jawab, itu termasuk akun yang cukup engage gitu. Dinilai sebagai akun yang cukup engage. Lalu menggunakan stories dan reels. Jadi memanfaatkan Instagram stories dan reel untuk lebih banyak keterlibatan atau short video di platform lainnya. Karena dengan ngelihat yang pendek-pendek itu akan lebih men-trigger untuk melihat lebih jauh lagi. Jadi kita juga bisa pakai short video atau video-video pendek atau stories untuk lebih menarik gitu. Menarik dalam arti menarik pengunjung atau audiens untuk membuka feed atau account kita. Kemudian mengadakan kontes atau kuis atau polling. Jadi ini lebih ke mendorong partisipasi melalui kontes, kuis atau polling. Ini biasanya bisa dilakuin di Instagram Stories. Jadi misalnya kita bertanya sesuatu dan meminta mereka untuk menjawab. Atau tadi yang sempat dilakukan oleh Asri, berkolaborasi dengan organisasi lain atau influencer. Nah, ini yang saya bilang tadi tentang konten buatan pengguna. Jadi UGC. Jadi kita mendorong followers untuk membuat konten yang terkait dengan organisasi kita, lalu meminta mereka untuk mengetag, jadi berkolaborasi dengan organisasi. Intinya adalah konsistensi is the key. Jadi tetap berkonsisten dan insya Allah nanti semuanya bisa berjalan, bisa dilihat ke perkembangannya, apa saja yang perlu diperbaiki. Oke, kalau kita bisa recap, di strategi media sosial kita lihat kompetitor, bukan kompetitor, tapi lihat organisasi sejenis atau yang menginspirasi. Lalu ke organisasi, itu tujuannya apa saja, potensi dan keunikan. Lalu target audience, tone of voice, content theme, content pillars dan channel, serta visual design, color tones, dan fontnya. Kurang lebih itu dari saya. Jadi pertanyaannya dia, sudah siapkah Anda untuk mengenal dan dikenal? Dan sekarang kalau memang ada masukan, boleh ditanyakan atau ada yang mau di-share, boleh juga. Halo Kak, saya masih boleh Kak? Boleh, silakan ke Fahril. Iya Kak, saya mau nanya ke tadi ada slide tentang evaluasi metrik. Apa sih dari tadi? Lupa. Apakah ini juga bisa dijadikan sebagai indikator eh, keberhasilannya lembaga dalam hal di sosial media? Sebenarnya evaluasi matriks itu bukan membicarakan soal keberhasilan atau tidak, tapi kita lebih untuk bahan refleksi. Refleksi dalam arti apakah konten-konten mana yang lebih diterima dalam arti menarik, jadi banyak yang mengikuti atau menikmati, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi nggak bisa bilang bahwa itu keberhasilan atau tidak keberhasilan sih, Mas. Jadi lebih kayak untuk melihat mana sih konten yang menarik gitu. Atau misalnya kapan waktunya si followers kita lebih aktif, yang kayak gitu. Sebenarnya lebih ke situ kita ngelihatnya. Ya, jadi saya sebenarnya kepikiran Mbak, kalau dalam urusan kami di lembaga, kalau memang mau berbenah, artinya kan kita harus nge-push ini sumber daya kita harus nge-push semua aset kita misalnya. Jadi itu bisa jadi saya berpikir bahwa itu akan menjadi indikator keberhasilan lembaga dengan melihat misalnya dari followers atau bisa saja dari uploadan yang konsisten. Nah, itu mungkin saja bisa jadi refleksi ke internal lembaga Ya, untuk mungkin nge-push. mungkin untuk followers itu next step.
Karena kadang-kadang orang melihat bukan langsung follow ya Mas ya. Jarang banget, ya bisa dihitung lah gitu. Jadi kan di situ ada matriksnya juga adalah soal reach. Reach itu jangkauan. Jadi saat orang itu melihat, itu sudah reach. Jadi mungkin bisa dilihatnya dari situ dulu. Apakah sudah cukup terjangkau atau belum. Jadi sebenarnya followers itu adalah next step-nya sih. Jadi jangan followers dijadiin barometer. Jadi kita bisa pakai reach dulu. Oh ternyata konten kita ini sudah cukup banyak orang yang ngelihat. Oh konten kita ini cukup cukup diminati atau cukup dinikmati oleh orang-orang gitu. Jadi kita bisa pakai itu. Jadi bisa bilang bahwa untuk menghapus lembaga adalah bilang sebenarnya ini menarik loh. Sebenarnya memang diperlukan konten-konten seperti ini gitu. Atau misalnya tadi bisa melihat kompetitor atau organisasi sejenis. Kita bisa menunjukkan bahwa memang keterlibatan orang-orang itu cukup tinggi. Misalnya biasa melihat akun-akun yang sejenis seperti ini. Kayak gitu, Mas. Kurang lebih begitu, Mas Fahrial. Ya, jadi lagi Pak, sosial medianya kan untuk sementara ini Pak itu masih dua sosmed, masih web, itu pun webnya kan kadang kadang diupdate ya mungkin 3 bulan sekali baru update lagi. Begitu juga dengan Instagramnya. Nah, apakah setiap misalnya ya ini kita sudah mulai konsisten seminggu satu kali lah, seminggu sekali. Jadi dalam sebulan itu sudah ada 4 konten. Apakah sosial medianya perlu ditambah atau ke itu saja dulu, kedua itu dulu yang kita maksimalkan? Lagi-lagi balik lagi ke tujuan. Tujuan organisasi sama target audience. Apakah target audiensnya sudah tercover di sosial media itu atau belum? Ya kita fokus aja dulu. Terlebih kalau misalnya ngomongin resources atau sumber dayanya masih belum maksimal. Jadi ya kita maksimalkan dengan yang satu dulu, tetapi itu bisa menjangkau target audiens yang lebih luas. Dalam arti kan Instagram sebenarnya range umurnya cukup besar ya, jangkauannya cukup besar. Jadi menurut saya sih masih nggak apa-apa Mas, bahwa memang pakainya Instagram dulu yang mengajak orang untuk pergi ke webnya. Ya. Itu kan kita bisa ngajak, ayo klik lebih lanjut, klik untuk informasi lebih lanjut. Jadi bisa menarik orang ke web. Jadi traffic ke webnya juga bisa naik gitu. Ya, apakah penting untuk mengajak teman-teman untuk ngefollow? Memfollow juga nggak masalah, tapi ya bisa juga, ya bisa juga begitu, bisa juga kadang-kadang saya pernah melakukan apa ya, suatu giveaway. Giveaway dalam arti mengajak orang untuk mengajak followers. Tetapi ternyata itu juga nggak cukup efisien, Mas, karena setelah promonya berakhir, orangnya unfollow lagi gitu. Jadi mendingan kita tunggu aja sampai emang itu adalah followers yang loyal, yang sejati gitu. Mungkin bisa dicoba, tapi ya nggak menjadi jaminan bahwa mereka akan tinggal di situ. Selama ya balik lagi ke kontennya, bahwa kontennya memang sebuah konten yang mereka butuhkan. Kalau saya boleh sharing dulu, pertama-tama Instagram atau ya awal-awal tahun Instagram mulai naik ya. Saya itu hanya follow National Geographic. Karena apa? Karena saya suka binatang. Dari situ saya dapat banyak informasi tentang binatang gitu. Jadi intinya adalah kalau memang itu adalah konten yang related atau konten yang memang saya cari dan itu menghibur saya dengan melihat cerita-cerita tentang binatang, itu pasti akan saya akan tetap follow dia gitu. Tetapi kalau memang itu adalah konten yang tidak related atau ya sesekali aja tak perlu, itu nggak akan di-follow lagi gitu. Jadi menurut saya sih kalau tadi bisa menyajikan konten-konten tentang dunia laut, itu ada niche-nya. Ada kelompoknya yang memang menyukai dunia laut. Gitu, Mas. Tetap semangat ya, Mas ya. Thank you. Oke, Mbak Indah ada lagi kah? Oke, kalau gitu. Baiklah Mbak Tika. Mungkin sebelum closing statement dari Mbak Tika, aku minta teman-teman untuk foto bersama dulu ya.
Boleh dibantu buka, nyalakan kameranya? Oke, kalau gitu aku hitung sampai 3. Teman-teman boleh senyum. 1, 2, 3, cheers. Oke, boleh sekali lagi gaya bebas ya. 1, 2, 3. Silakan Mbak Dika untuk closing statement hari ini. Sosial media itu terus berubah, ya kita juga pasti berubah. Jadi intinya adalah konsistensi aja, bahwa kita tetap konsisten, mencoba untuk posting, kalau nggak bisa atau gagal, dicoba lagi. Intinya sih konsisten aja. Itu aja sih Mbak Indah. Baik, terima kasih Mbak Tika atas paparan dan evaluasi dan diskusi hari ini. Walaupun hari ini nggak terlalu banyak ya Mbak Tika ya, tapi bermanfaat banget buat teman-teman dan buat aku juga sih sebenarnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman juga atas partisipasinya hari ini. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak Mbak Tika. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Ini sesi terakhir dari Mbak Tika. Sampai jumpa teman-teman. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Hai, Bye-bye. dadah, terima Terima kasih. kasih, Sehat Kak. Terima selalu kasih semuanya. semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak Sama-sama. Faril.